Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau. Sama-sama katakan Bapak Ibu Saudara. Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Haleluya. Ajarku lebih dalam, amin, untuk mengenal-Mu. Katakan Bapakku pinta, Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, amin. Terima kasih Tuhan. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam, amin, kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Katakan bertemu muka dengan muka. Bapak Ibu Saudara saja ya. Bertemu muka dengan muka. Katakan dengan segenap hatimu. Tenggelam di dalam, amin, kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Sekali lagi dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara saja. Bertemu, amin. Terima kasih Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Katakan dengan segenap hatimu, amin. Oh Tuhan, amin. Oh, diam dalam bait-Mu. Katakan dengan segenap hatimu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di
dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan diam dalam bait-Mu. Oh, diam dalam bait-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Menyenangkan-Mu itu kerinduan kami. Oh, kami menyembah Allah yang hidup, Engkau yang telah bangkit untuk kami Tuhan. Kami menyanyikan haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus. Menyenangkan-Mu, haleluya. Kami bawa setiap pujian penyembahan kami sebagai korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami nggak mau berhenti untuk terus memuji dan meninggikan-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak untuk dipuji, untuk disembah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah hasrat kami untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Mari dengan penuh antusias Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Dengan penuh semangat sembah Dia. Sembah Dia Allah yang hidup. Sikara la 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 mata kara masyanda la 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 maya syande. Sikara la 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 la. Sikara mata kara malala masukara takra la 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 masikiri di 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 di. Ora takana malala la maya sukara malala la malala 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 masikara buta kara la la makata kara la 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 la. Sikia la 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 masye. Sikia la 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 la. Oh Jesus, Jesus. Ini kami Tuhan. Kami datang dengan antusias, sebab kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Oh, Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Sungguh tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Engkau ya Tuhan. Oh,
Katakan Bapak Ibu Saudara, sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan, amin, kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Sungguh besar setiamu. Katakan dengan antusias Bapak Ibu Saudara. Nyata di sepanjang hidupku. Amin. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa, amin, yes Lord, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, amin, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, amin, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu saudara, ku tinggikan, amin. Katakan dengan segenap hatimu Bapak Ibu saudara. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sikiara la 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 maya syande, sikiara la 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 masyande.
Kami percaya akan janji-Mu, kami percaya akan firman-Mu, ya dan amin Tuhan. Oh Jesus, ya la 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 la. Jesus, Kau Allah yang hidup. Ya la 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 la. Sianda la 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 maya siande. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Kami persembahkan pujian penyembahan ini. Kiara la 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 masyande. Sebab dengan apa kami dapat balas kasih setia-Mu Tuhan. Oh Jesus. Sikiara la 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 baya syandara la 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 la. Mari sembah Bapak Ibu. Sembah Tuhan berapa menit ini. Sembah Tuhan. Sikiara la 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 la. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia tidak dibatasi dengan media apapun. Dia hadir di tengah-tengah kita. Sikiara la 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 la. Sikiara la 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 la. Shandara matakra balara 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 baya shandara la 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 la. Haleluya, haleluya. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi amin segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan kami menyembah-Mu, selamanya hanya Tuhan yang kami sembah. Selamanya tiada yang lain, bukan dunia ini yang kami sembah. Selamanya hanya Tuhan, Raja di atas segala raja yang kami sembah. Selamanya Tuhan, selama-lamanya. Shikara la 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 shikara balara 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 shikere de 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 shikara la 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 bashandara la rabash. Tuhan, ini kami Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami untuk selamanya kami hanya menyembah Tuhan. Bukan uang kami, bukan jabatan kami, bukan manusia yang kami sembah Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, ini kami rumah doa-Mu Tuhan. Yes. Mari nyatakan Tuhan dalam setiap umat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kepada setiap jemaat-Mu, seberapapun kami yang ada. Yes. Ini kami batu-batu yang hidup Tuhan, bentuk Yes, kami. Tuhan. Kami mau Tuhan membangun rumah-Mu. Yes, Tuhan. Engkau tidak butuh banyak orang Tuhan. Kata-kata Tapi hari ini kami Tuhan, seberapa kami yang setia untuk kami boleh hadir di doa malam ini. Yes. Kami percaya Engkau ingin memakai hidup setiap kami Tuhan.
Ini komitmen kami Tuhan, selamanya kami menyembah Tuhan Allah yang hidup. Kami menyembah Tuhan Allah yang hidup. Kami menyembah Tuhan Allah yang hidup selama-lamanya. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat rindu mendengarkan kuasa firman-Mu. Mari bangun kami Tuhan. Ini kami, persiapkan kami Tuhan menjadi batu-batu yang hidup. Ya Untuk Tuhan. membangun rumah-Mu. Di dalam nama Yesus, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kuasa firman Tuhan. Biarlah batu-batu yang mungkin hari ini Tuhan, kami dalam kondisi yang mati Tuhan. Engkau sanggup membangkitkan kami. Engkau sanggup menghidupkan kami Tuhan. Menjadi batu-batu yang hidup kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kami boleh mengambil bagian yang terbaik pada malam hari ini. Kami boleh ada bersekutu bersama jemaat yang ada dan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Ini kami murid-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Beri kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan yang tertanam dalam hati setiap kami itu boleh bertumbuh dan berbuah. Dan kami boleh mempraktekkan setiap firman Tuhan yang adalah ya dan amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bang Herman. Bapak Ibu diberkati dengan pujian kita malam hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam semangat dulu Bapak Ibu. Unmute dulu. Semangat. Oh, semangat. Oh. Baik. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu kita akan masuk ke sebuah pembelajaran dan saya memberi judul Ekspektasi Yesus. Boleh minta tolong di share slide. Oke. Ya, ekspektasi Yesus. Ekspektasi itu artinya bagaimana ya Bapak Ibu? Kalau di dalam bahasa Indonesia kan disebut dengan harapan. Tapi kalau menurut saya harapan itu kayak kurang mantep gitu. Lebih kayak harapan yang benar-benar diharapkan menjadi realitas hidup. Misalnya ya Bapak Ibu punya anak. Dan kemudian Bapak Ibu punya ekspektasi anaknya menjadi anak yang baik, anak yang mendengarkan apa yang kita sebagai orang tua sampaikan. Tapi kemudian anak itu ternyata ngelawan ke kita. Nah, berarti ekspektasi kita tidak tercapai, tidak terpenuhi. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita punya ekspektasi anak kita menjadi anak yang baik, tapi dia justru melawan kita. Jadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan realitas yang kita harapkan. Itu rasanya kita kesel, marah. Beda dengan harapan ya Bapak Ibu. Kalau harapan itu menurut saya terlalu lemah. Harapan kan seperti gini, ya udahlah kita punya harapan anak kita bisa ranking 1. Ya udahlah kalau ranking kita puji Tuhan, tapi kalau nggak ranking ya sudah gitu. Nah, kalau misalnya kita punya harapan anak kita jadi anak yang baik. Kalau harapan itu tidak terpenuhi, tahu-tahu anak kita ngelawan, tentu kita nggak kayak ya sudahlah, memang anak yang lawan, kita nggak bisa begitu, betul Bapak Ibu. Artinya kita ekspektasi itu menurut saya penekanannya lebih kepada benar-benar tuh kita pengen itu menjadi realitas. Kalau enggak tuh kita kecewa, kita bisa marah, kita bisa kecewa dengan keadaan itu, dan itu adalah ekspektasi. Nah, hari ini saya memberi judul dengan ekspektasi Yesus. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ceritanya adalah ketika Yesus sedang berjalan di bait Allah,
dia menemukan ternyata bait Allah itu dipakai untuk berjual beli. Dan seperti yang Bapak Ibu pernah tahu ceritanya, dia marah luar biasa, Yesus marah luar biasa, dan apa yang Yesus lakukan, marahnya itu sampai balik-balikin meja, Bapak Ibu. Kita mungkin sering marah, sekali-sekali juga bisa marah, tapi nggak sampai semua meja diobrak-abrik, dibolak-balik. Tapi Yesus tuh marahnya luar biasa, sampai mejanya dibalik-balikan. Nah, itu ada di dalam Matius. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Jadi dia begitu marah, dia begitu kecewa. Nah, waktu marah, biasa kalau marah ngomel ya Bapak Ibu. Kita kalau marah ngomel enggak? Bapak Ibu kalau marah ngomel enggak? Iya banget. Sambil ngomel ya. Nah, kurang lebih saya membayangkan Yesus sambil marah, sambil ngomel gitu. Dan ngomelnya seperti ini Bapak Ibu. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, kalau saya bahasakan sehari-hari Bapak Ibu ya, lebih dibahasakan sehari-hari. Yesus tuh ngomelnya tuh kayak gini. Kan Bapak udah nulis. Jadi ini ada tertulis ini Yesus mengutip apa yang pernah ditulis di Nabi Yesaya dan Yeremia. Kan Bapak itu udah nulis kalau rumahnya itu disebut rumah doa. Kalau rumahnya itu adalah untuk rumah doa. Kurang lebih Yesus tuh kayak marah. Kan Bapak itu udah punya blueprint, udah punya tujuan, udah punya desain untuk rumahnya. Desainnya Bapak itu kan rumah doa. Kok kamu malah jadiin tempat jual beli? Kok kamu malah jadiin sarang penyamun? Nah, ini marahnya saya rubah ngomelnya model saya Bapak Ibu. Kan udah ditulis. Artinya apa? Itu adalah blueprintnya Allah di surga buat rumah Tuhan. Yaitu harus apa? Menjadi rumah doa. Kenapa kamu malah jadiin jadi tempat jual beli? Artinya apa yang udah ditulis sama Bapak udah menjadi desainnya Bapak di surga itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan desain. Desainnya Tuhan adalah rumahnya itu nanti akan menjadi rumah doa, disebut dengan rumah doa. Nah, jadi Bapak Ibu, Yesus marah ketika ekspektasinya tidak terpenuhi. Ekspektasinya Tuhan adalah rumahnya itu menjadi rumah doa, Bapak Ibu. Dia kecewa luar biasa dan bahkan sampai membalik-balikan. Nah, ayat ini sering dipakai, ya nggak tahu ya, tapi kalau saya pribadi sih kurang setuju. Suka dipakai buat alasan. Yesus aja marah, apalagi kita manusia. Boleh dong marah. Kalau saya dengar itu sih agak sedikit, gimana ya, tunggu dulu dong, Yesus marahnya gara-gara apa gitu, bukan gara-gara emosi yang nggak jelas gitu. Yesus itu marahnya karena rumahnya dijadikan sarang penyamun, Bapak Ibu. Jadi kemudian intinya Yesus marah karena rumahnya tidak digunakan sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan desainnya Tuhan. Nah, saya ingin memberi sedikit ilustrasi. Bapak Ibu misalnya di rumah punya HP, handphone, yang hari ini Bapak Ibu pakai untuk mengikuti online. Pasti harganya tidak murah, betul Bapak Ibu? Kalau mahal itu relatif, tapi pasti tidak murah. Dan kemudian ada anak kita atau anak tetangga yang lagi main atau dia kaget lihat kecoa, saking pengen ngusir kecoa dan nemunya adalah handphonenya Bapak Ibu, spontan dia ambil handphone untuk ngegeprek kecoa itu Bapak Ibu. Jadi kecoanya digeprek pakai handphonenya Bapak Ibu karena kaget, spontan gitu cari sesuatu supaya kecoanya pergi dan nemunya handphone dan handphonenya itu dilempar buat geprek kecoa itu. Saya mau tanya Bapak Ibu marah apa enggak? Even itu anak kita sendiri. Minta ganti rugi sih. Hah? Minta ganti rugi.
Pasti apalagi kalau handphone mahal ya Bapak Ibu. Handphone mahal, aduh, baru beli kebanting gara-gara dipakai untuk lempar kecoa. Atau ya udahlah nggak apa-apa lah, biarin aja lah. Buat lempar maling juga nggak apa-apa gitu kan, nggak mungkin ya. Kenapa? Karena handphonenya, karena itu bukan fungsinya handphone loh untuk lemparin kecoa gitu. Buat cari sendal kayak gitu. Kok malah handphone yang dipakai buat lempar? Sendal juga bukan fungsinya sih. Tapi itu mahal loh. Itu mahal. Belinya juga perjuangan. Kok dipakai buat lempar kecoa? Jadi marah. Tidak sesuai dengan desain handphone itu. Buat lempar kecoa. Dan handphone itu terlalu mahal untuk membuat kecoa lari gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu itu ilustrasi ya. Nanti kita akan masuk kepada contohnya. Nah, sekarang siapa sih yang disebut dengan rumahku? Yang pertama, kita kan sudah belajar. Kalau kata rumah Tuhan dengan bait Tuhan itu berarti sama. Bait Tuhan itu artinya rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu artinya bait Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 16 mengatakan, karena kita adalah bait Allah yang hidup. Jadi ternyata siapa sih rumah Tuhan? Siapa sih bait Tuhan? Kita, kata Alkitab 2 Korintus 6 ayat 16. Karena kita adalah bait Allah yang hidup. Siapa bait Allah? Siapa rumah Allah? Kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk menjadikan kita orang yang berdosa ini, yang gak layak ini, yang dosanya sejublek ini, kemudian bisa menjadi bait Allah, itu tidak murah Bapak Ibu. Yesus membayar dengan dirinya sendiri, dengan darahnya. Yesus membayar dengan disiksa sedemikian rupa, tubuhnya disobek, darahnya darahnya tercurah. Itu bukan harga yang murah. Tidak semahal-mahalnya handphone yang dibanting, tidak semahal darah Yesus. Jadi Yesus membayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri. Jadi kita ini hari ini menjadi bait Allah karena satu alasan, ada pribadi yang membayar kita untuk itu. Jadi kita harganya mahal Bapak Ibu. Nah, ekspektasi Yesus kepada bait Allah tadi kita sudah baca. Yang pertama adalah menjadi rumah doa. Bahkan dia marah luar biasa ketika mendapati rumahnya tidak berfungsi sesuai dengan apa yang menjadi desain dari rumah itu atau maksud Allah dari rumah itu. Nah, menurut Bapak Ibu, apa ekspektasi Tuhan kepada kita sebagai bait Allah yang sudah dibayar dengan nyawanya sendiri? Tidak lain dan tidak bukan, dia juga mau kita hari ini rumahnya, baitnya menjadi rumah doa. Kenapa? Karena itu adalah desain atau tujuan dari rumah Allah. Yesus memberikan nyawa, menjadikan kita sebagai baitnya dengan satu tujuan. Bukan satu tujuan, dengan satu desain, yaitu untuk menjadi rumah doa. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya adalah rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya memiliki desain untuk menjadi rumah doa. Betapa kecewanya Tuhan kalau kita tidak berfungsi seperti yang dimaksudkan olehnya, padahal dia sudah membayar dengan nyawanya sendiri untuk itu. Nah, Bapak Ibu, rumah doa bukan bagi orang tertentu. Saya nggak punya karunia doa. Yang doa yang biasanya punya panggilan doa aja lah. Saya mah nggak punya panggilan doa. Atau mungkin seringkali orang Kristen nggak mau ikut doa, ya tadi, merasa bahwa itu hanya untuk orang-orang tertentu. Doa itu hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi hari ini kita belajar Bapak Ibu bahwa ternyata yang dijadikan bait Allah bukan orang-orang tertentu yang hanya memiliki panggilan doa. Tapi semua orang percaya. Semua orang percaya ditebus, dibayar dengan
nyawa dengan darah Yesus untuk menjadi bait Allah. Jadi kalau begitu, yang Tuhan harapkan, yang Tuhan ekspektasi untuk menjadi rumah doa siapa? Sesungguhnya semua orang percaya seharusnya menjadi rumah doa. Ini bukan masalah kita hobi doa atau kita enggak hobi doa. Kita punya panggilan doa atau kita enggak punya panggilan doa. Semua orang percaya dipanggil untuk menjadi rumah doa. Karena semua orang percaya didesain menjadi rumah doa. Kalau Bapak Ibu ngomong, saya bukan panggilan untuk menjadi seorang pemusik. Yes, saya setuju, tidak semua orang diberi karunia untuk memainkan musik. Saya tidak bisa, saya tidak punya panggilan untuk menjadi seorang worship leader. Saya setuju Bapak Ibu. Tidak semua kita menjadi worship leader, tidak semua kita menjadi seorang pengkhotbah. Tapi dalam hal berdoa, semua orang percaya dipanggil untuk menjadi rumah doa. Semua orang percaya adalah baitnya Allah, dan desain dari bait Allah adalah untuk rumah doa. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kata doa itu bukan bagian saya. Bapak Ibu bisa berdoa, Bapak Ibu tidak bisa berdoa, tetap saja Bapak Ibu dan saya desainnya adalah rumah doa. Yang mengerti boleh katakan amin. Unmute dulu. Amin. Nah, Bapak Ibu, jadi ternyata kita semua dipanggil. Mungkin Bapak Ibu ya, kita tidak terbiasa berdoa di depan banyak orang, mungkin kita terbata-bata, kita nggak tahu. Makanya ya, Bapak Ibu, kenapa saya kasih ayat, kadang-kadang kita bingung, apa ya yang mau didoakan gitu. Nah, dengan ada sebuah ayat yang, yuk ini kita jadikan tema doa, jadi kita nggak bingung. Ya udah kita doain aja ayat itu, rame-rame yuk kita doain ayat itu. Seperti itu Bapak Ibu, itu salah satunya adalah untuk membantu, karena kadang-kadang kita jadi bingung apa yang mau didoain ya dari A sampai Z gitu dalam waktu sekian menit. Nah, kita fokus kepada tema doa sesuai dengan ayat yang hari ini nanti kita akan doakan. Itu salah satu tujuannya, selain daripada kuasa doa firman. Nanti minggu depan kita akan bahas ya Bapak Ibu, kuasa doa dengan firman itu dahsyat banget men, itu beda loh doa dengan jiwa. Makanya Bapak Ibu, itu saya juga diberkati banget. Dan yang ini saya juga diberkati banget Bapak Ibu, sampai akhirnya saya jadi, aduh ternyata saya salah loh kalau saya nggak berdoa. Karena sebenarnya desainnya Tuhan, ekspektasinya Tuhan buat saya itu adalah rumah doa. Haleluya. Boleh klik sekali lagi. Jadi ada statement, jika Anda sebagai orang percaya tidak bergairah tentang berada di hadirat Allah, maka ada sesuatu yang sangat salah. Kenapa? Karena Anda didesain Allah untuk menjadi rumah doa. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Ilustrasi tadi, handphone nggak mungkin protes dong dipakai sebagai handphone. Orang desainnya memang handphone. Aduh kenapa saya lagi sih yang dipegang terus seharian gitu. Kenapa nggak pegang cobek aja gitu. Atau kenapa nggak pegang yang lain aja. Handphone itu kita pegangin terus dia kayaknya kerja nonstop. Berapa menit kita liatin terus. Ya dia nggak bisa protes. Karena itu memang desainnya dia dan fungsinya dia. Bapak Ibu, kita ini didesain menjadi rumah doa. Jadi wajarnya setiap orang percaya itu punya gairah doa, wajarnya. Tapi kalau sampai orang percaya tidak bergairah tentang berada di dalam hadirat Allah, maka ada sesuatu yang salah. Dan itulah yang sedang kita perbaiki di hari-hari ini melalui doa malam. Haleluya. Boleh klik sekali lagi. Boleh klik sekali lagi. Ya, sekarang itu tadi dari sisi rumah. Siapa sih yang disebut dengan rumahku dari sisi pribadi? Ya, tadi ayatnya udah jelas banget ya Bapak Ibu. Dikatakan kita adalah bait Allah. Dari sisi korporat ya jelas gereja. Gereja itu adalah rumah Allah. Nah, kenapa sih ya? Sebentar Bapak Ibu, saya akan coba lagi. Jadi kan ekspektasi Yesus kepada bait Allah tadi kepada rumah Allah kan menjadi rumah doa. Sampai dia marah banget kan. Marah balik-balikin meja waktu nggak sesuai dengan fungsinya. Nah sekarang menurut Bapak Ibu,
kalau gereja kita nih tidak berfungsi sebagai rumah doa, kira-kira bagaimana Yesus melihat kita? Ya menurut saya tidak lain dan tidak beda. Yang Tuhan ekspektasikan dari gereja kita juga sama, menjadi rumah doa. Yang Tuhan ekspektasikan, harapkan dari GPDI Kasih Persaudaraan juga sama, menjadi rumah doa. Karena itu adalah desainnya gereja. Bahkan seorang hamba Tuhan bilang, desainnya gereja itu bukan untuk bikin rumah sakit, bikin sekolah. Yang paling utama, gereja itu dipanggil untuk menjadi rumah doa. Amin. Jadi Amin. kalau GPDI nggak mau jadi rumah doa sesuai dengan ekspektasi Tuhan, kira-kira gimana? Ya menurut saya, ya sama dong dengan para penyamun itu. Akhirnya kita jadi sama seperti para penyamun yang mengecewakan Yesus dan membuat Yesus sangat marah. Nah Bapak Ibu, jadi kalau sekarang Bapak Ibu, kenapa sih gereja GPDI Kasih Persaudaraan ini ribut terus? Ayo doa malam, ayo doa malam, ayo doa malam, sampai bosan dengarnya. Apalagi gembalanya itu, Haleluya. aduh, dari zaman ke zaman ngajakin doa melulu, bosen. Ya mungkin kita mikir, gereja lain yang gede-gede juga nggak ribut, doa terus nih gereja GPD ini doa melulu gitu. Ketemu, ayo ikut doa, nanti pengumuman, ayo ikut doa. Ayo doa terus, kenapa sih gitu kan? Emangnya gara-gara doa malam terus semuanya jadi lebih baik? Emangnya gara-gara kita ikut doa malam seperti ini, gereja ngadain doa malam, emangnya gerejanya jadi maju? Emangnya jaminan tuh bangun Nehemia, jaminan akan terjadi sesuatu di alam rohani, emangnya jaminan tuh jemaat menjadi bertumbuh, emangnya pasti tuh ada mujizat. Nah Bapak Ibu, dengan pengertian tadi ini kita memahami tujuan semula Tuhan bagi gereja yang menjadi rumah doa. Tujuannya itu menjadi rumah doa. Amin. Gereja mula-mula, kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul, itu cirinya apa? Gairah akan doa. Doa adalah bagian yang paling mendasar dari pelayanan gereja mula-mula. Ini ngomong gereja mula-mula. Nggak ada pelayanan yang aneh-aneh Bapak Ibu pada saat itu. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah Rasul. Nggak ada yang ini, yang itu, pelayanan aneh-aneh. Ayo kita mengajari keuangan, ayo kita mengajari parenting. Loh, itu nggak salah, itu baik maksudnya. Tapi sebenarnya yang paling utama, ini menurut guru saya ya, yang paling utama itu gereja itu desainnya rumah doa. Yang lain boleh dilakukan, tapi jangan sampai desain utamanya ini jadi ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu, sebentar. Jadi itu adalah alasan mengapa gereja ada. Untuk apa? Menjadi rumah doa. Nanti kalau kita begini doa terus, apakah gerejanya maju apa enggak? Apakah jadi lebih baik atau enggak? Atau ada mujizat atau enggak? Ya itu urusannya Tuhan. Pokoknya yang penting GPDI Kasih Persaudaraan berfungsi sesuai dengan desainnya Tuhan menjadi rumah doa. Titik. Amin. Katakan amin. Amin. Kita mau melakukan apa yang Tuhan sudah rancangkan buat gereja. Amin. Nah, semakin saya memahami ini, Bapak Ibu, beneran deh, setelah saya belajar ini, saya jadi kalau sampai kita nggak berdoa, waduh, sama kejadiannya seperti Yesus lihat, kok rumahku cuma dijadiin sarang penyamun ya? Dan dia marah, dan dia kecewa. Nah, jadi hari ini firman Tuhan mengajak kita semua, encourage kita semua, ayo menjadi rumah doa. Bapak Ibu dan saya didesain untuk menjadi rumah doa. Nah, boleh nggak Bapak Ibu ngomong bareng-bareng nih? Saya didesain untuk menjadi rumah doa. Saya didesain untuk menjadi rumah doa. Amin. Jadi kalau desainnya rumah doa pasti punya gairah doa. Haleluya. Jadi doa bukan buat orang-orang tertentu, doa bukan hanya untuk pendoa, doa bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki panggilan, tapi semua orang percaya adalah rumah doa.
Puji Tuhan. Silahkan Bang Herman, saya kembalikan kepada Herman. Oh ya, hari ini nanti yang akan berdoa, tema doa kita untuk sesama jemaat adalah seperti firman Tuhan hari ini menjadi rumah doa. Ya, kita mau berdoa supaya semua jemaat berfungsi seperti desainnya Tuhan. Ada gairah doa dalam hidup mereka. Mungkin hari ini belum ada gairah, Tuhan berikan gairah. Tuhan berikan gairah dan akhirnya kita semua sama-sama berfungsi menjadi rumah doa. Yang kedua nanti untuk mendoakan tubuh Kristus dan bangsa nanti akan diwakili oleh yang pertama nanti akan diwakili oleh Korudi ya, Herman ya. Korudi Oke, ada? Cik. Siap, Cik. Ya, nanti dipanggil sama Herman ya, Korudi ya. Siap. Berdoa. Kemudian nanti untuk yang mendoakan tubuh Kristus dan bangsa dan negara ada Ko Arianto. Ko Arianto hadir kah? Hadir, Cik. Ya, puji Tuhan. Silahkan Bang Herman. Kita semua Baik. dipimpin di dalam doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Saudara kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, amin. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus gitu sakit. dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan negeriku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan negeriku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan Kau Rudi, bawa kita di dalam doa. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan, setiap kami mezbah doa-Mu untuk keselamatan bangsa kami. Jadikan kami mezbah doa-Mu untuk keselamatan keluarga kami, untuk keselamatan hati kami ya Tuhan. Kau yang memanggil setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, untuk ada di dalam gereja-Mu ya Tuhan, dengan maksud dan tujuan untuk menjadikan setiap kami rumah doa-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menumbuhkan setiap hati kami semangat Tuhan, Ya, untuk amin. menjadi mezbah doa-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Kami tidak menjadi lemah ya Tuhan. Yes. Kami menjadi kuat Tuhan. Yes. Ketika di mezbah doa-Mu Tuhan, letakkan di setiap hati kami suatu kerinduan untuk menjadi mezbah doa-Mu ya Tuhan. Amin. Yang setiap hari mau berdoa untuk bangsa kami, untuk keluarga kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Kerinduan-Mu adalah supaya setiap banyak jiwa diselamatkan ya Tuhan. Biarlah kerinduan itu juga Tuhan letakkan di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Yes. Supaya kami memiliki kerinduan yang sama dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau letakkan hati
kerinduan Tuhan menjadi mesbah doa-Mu Tuhan setiap kami ya Tuhan. Yes, Terima Tuhan. kasih ya Tuhan. Supaya tujuan-Mu terlaksana Tuhan setiap diri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Baik, dilanjutkan berdoa untuk bangsa dan Ko negara. Arianto, silakan Ko Arianto. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapak terima kasih atas segala yang telah Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas Amin. pribadi. Terima kasih Bapak, saat ini kami bersepakat, kami bersatu hati, kami bawa bangsa kami dan kota dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Amin. Ya Tuhan. Kau yang pimpin, Kau yang beracara, dan Kau pula yang berdaulat di dalam kehidupan bangsa kami ini Bapak. Amin. Kami Ya percaya Tuhan. Bapak, ada rancangan-Mu yang indah, rancangan-Mu Amin. yang masa depan kami, bangsa kami yang penuh harapan ya Bapak. Amin. Bapak, Kau jamah kalawat bangsa kami Bapak. Ampuni segala dosa-dosa bangsa kami ya Bapak. Ya Tuhan. Jauhkan Bapak, jauhkan bangsa kami dari segala mara bahaya, dari segala bencana-bencana alam, dari segala hal-hal yang kami tidak inginkan ya Bapak. Kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada ya Bapak, dari tingkat yang terbawah sampai yang teratas, dari Amin. untuk kami juga berdoa untuk kepala negara kami ya Bapak, Bapak Presiden. Ya Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat marifat yang daripadamu ya Bapak. Amin. Amin. Yes. Bangsa kami dan negara kami ini menuju suatu menjadi bangsa yang penuh dengan kedamaian ya Bapak. Kami percaya Bapak, Kau yang beracara dan Kau yang berdaulat di dalam kehidupan bangsa kami ini Bapak. Terima Amin. kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPD Kasih Persaudaraan ya Bapak. Yes. Di dalam nama Yesus. Bawa gereja kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Yes. Kau pakai gereja kami lebih lagi ya Bapak. Amin. Amin. Kau jadikan gereja kami menjadi rumah doa yang layak. Amin. Yang Amin. dengan harapan-Mu. Kami percaya Bapak, gereja kami bukan hanya untuk tempat ibadah saja, tetapi kami percaya Amin. gereja kami akan menjadi berkat bagi banyak jiwa ya Bapak. Amin. Percaya Amin. gereja banyak memenangkan jiwa-jiwa yang ada ya Bapak. Kami percaya Amin. penuh jiwa terjadi atas gereja kami ya Bapak. Terima Amin. kasih. Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan ya Bapak. Amin. Kiranya Kau berikan hati seorang hamba, hati yang mau selalu setia dan taat kepadamu ya Bapak. Yes. Hati yang mau berdoa menjadi Yes. rumah doa yang layak dan yang baik, yang kudus di hadapan-Mu ya Bapak. Terima Amin. kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala kami ya Bapak. Kau pakai Amin. gembala kami lagi di dalam pelayanan ya Bapak. Amin. Ya Bapak, kami percaya hikmat marifat yang daripada-Mu lah yang ada di dalam hati gembala kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami akhiri doa malam ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapak, kiranya esok Kau kumpulkan kami kembali di dalam doa malam ini ya Bapak. Kami percaya Bapak, doa malam ini akan membawa dampak bagi seluruh Amin. kehidupan kami pribadi. Yes. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami akhiri doa malam ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Terima Haleluya. kasih Pak Arianto. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ruby juga tadi. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih, semuanya. Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Memberkati. teman-teman. Ya, terima kasih Coach Christine, Coach Jeffrey. Bless you. Bye. Thank you semuanya. Memberkati Mana semuanya. wajahnya? Tanya Cici, pecah gak Cici kameranya? Panado, Tuhan berkati. Tuhan berkati Manado. Semuanya. Tanya Cici sebentar. Oh, Cici. Ya, malu. Cici. Ci Grace, Hey, di kamera kami pecah nggak? Gambar kami pecah Gambar nggak? kami pecah nggak di kamera? Di layar Cici. gambarnya
Pecah apa enggak? Enggak pecah, cuman kurang Enggak pecah tapi enggak pecah sih enggak. biasa Cuman aja gitu. Oh. kayak pikul rendah gitu. Kurang kurus doang ya? Kurang kurus. Ari kurusan sih Ari. Aduh.